Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebermanfaatan dan salam kemaslahatan umat. Kepada Allah kita patut bersyukur dan kepada Muhammad kita patut bersalawat kepadanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik, salah satu mahasiswa ISTAIN Majene, Prodi HKI 2, semester 2. Di sini saya akan menunaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas final dalam bentuk video dengan menjelaskan tentang perkara ataupun polemik yang terjadi di tatanan masyarakat sekaitan dengan peradilan agama. Tapi saya akan menjelaskan tentang yang paling sering terjadi di masyarakat. Yang sering terjadi adalah proses penceraian yang memang hari ini itu mampu menggetarkan jiwa, bahkan mampu menggetarkan seluruh dunia, karena penceraian ini sesuatu yang kita tidak harapkan. Jadi sebelumnya saya jelaskan garis-garis besarnya tentang tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan proses penceraian. Saya akan jelaskan sedikit dulu tentang pernikahan. Pernikahan ini adalah salah satu yang sakral yang dilaksanakan oleh umat Islam. Selain daripada itu, ini adalah salah satu sunnah Rasul yang harus ditunaikan oleh umat yang beragama Islam. Ketika kita sudah menikah, berarti kita di fase suasana yang baru. Ceritanya kita menemukan lembaran baru. Karena kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam kebahagiaan, sehingga ini butuh kedewasaan, butuh keseriusan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Di mana seorang laki-laki harus mampu menafkahi istrinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Itu salah satu tanggung jawab seorang laki-laki yang harus ditunaikan. Selain daripada itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hal ini suami istri, bagaimana planningnya, master planningnya ke depan dalam menjalani bahtera rumah tangga, supaya bahtera rumah tangga ini mampu berjalan dengan harmonis, mampu berjalan dengan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan sesuai dengan konstitusi negara. Jadi ini pernikahan bukan main-main, butuh keseriusan, butuh kedewasaan. Makanya dalam undang-undang pernikahan itu diubah di tahun 2019 bahwa minimal seorang yang mau menikah itu minimal umurnya 19 tahun. Karena memang kemarin-kemarin ini banyak masyarakat yang menikah
yang sebetulnya dia masih labil, sehingga dia mudah rentang dalam menjalani rumah tangga. Jadi sehingga dibuatlah direvisilah undang-undang pernikahan di tahun 2019 bahwa minimal masyarakat yang mau menikah itu berumur 19 tahun. Kita masuk di penjelasan tentang penceraian. Kenapa bisa terjadi penceraian ini? Karena banyak prahara-prahara yang terjadi di rumah tangga sehingga timbullah penceraian. Semisal faktor ekonomi, kedua tidak ada faktor kedewasaan dalam menyikapi sesuatu, dan yang ketiga tidak mampu saling memahami, dan yang keempat persoalan silsilah keturunan dan banyak hal sehingga bisa terjadi proses penceraian. Nah, ketika melakoni suatu proses penceraian, misi pertama itu harus menyatukan kembali. Jadi seorang akademisi ataupun seorang organisatoris dalam hal ini yang berstatus sarjana hukum ataupun master hukum, doktor hukum, bahkan profesor hukum, itu harus mampu menyatukan kembali. Kalaupun memang tidak bisa disatukan kembali, maka jalannya adalah proses pengaduan di peradilan agama. Jadi kita di peradilan agama itu bukan hanya kita masuk saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yaitu syarat-syarat untuk pengaduan di peradilan agama. Yaitu yang harus dilampirkan adalah pertama, buku nikah yang asli, kedua, fotokopi buku nikah di atas materai dan sudah dilegalisir, dan yang ketiga, fotokopi KK, keempat, fotokopi KTP, dan fotokopi akta kelahiran. Ketika syarat ini sudah terjadi, maka itu akan ditentukan hari dan tanggal bahkan bulan akan terjadi pengadilan, akan dibuka pengadilan. Dalam hal ini menuntaskan proses penceraian. Tentu yang harus dilakukan ini seorang pengadu maupun yang terkait, ada dua yang paling substansial. Yang pertama itu adalah judex facti dan judex jurens. Judex facti ini adalah pembuktian secara hukum bahwa seseorang ini betul-betul melanggar. Dan yang kedua, pembuktian secara realita. Jadi kita jelaskan bahkan betul-betul real bahwa seseorang ini kadang dia melakukan seperti ini sehingga ini bertentangan nilai-nilai agama Islam maupun bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara.
Akan tetapi kalau semisal memang seorang pengadu ini tidak mampu menjelaskan secara detail perkara yang terjadi, maka bisa mengambil pengacara ataupun advokasi. Tentu ini advokasi yang memang sudah memenuhi syarat. Jadi itu advokasi bukan hanya sebatas identik sebagai advokasi, tetapi ada juga syarat-syaratnya sehingga dia bisa advokasi ataupun pengacara. Tentu tupoksi, tugas dan fungsi sebagai advokasi ini menjelaskan secara detail hakikat daripada perkara ini bisa terjadi dan bisa terjadi penceraian, sehingga disitulah beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini mahkamah mendengar penjelasan advokasi bahwa begini sebetulnya dan mendengar dari pihak yang terkait ataupun seorang laki-laki, kalau semisal memang advokasi ini dia pro terhadap istri, dia akan menyimak secara seksama penjelasan dari istri dan penjelasan seorang suami. Selain daripada itu akan diklarifikasi secara administrasi ataupun bukti-bukti yang memang masuk akal ataupun logis. Jadi ketika ini sudah terlaksana, maka kewenangan hakim menentukan perkara ini. Tetapi ketika dia tarik dengan pembagian suatu harta, maka yang harus dilaksanakan juga itu yang pertama adalah surat kepemilikan harta. Kalau semisal ada mobil, ada motor, itu dilampirkan, dikumpulkan STNK, dikumpulkan PPKB. Kalau semisal ada surat pembelian, semisal tanah pernah beli apa segala, itu dilampirkan semua. Jadi disitulah semua menjadi tahapan-tahapan yang harus ditunaikan ketika proses penceraian terjadi. Ketika memang itu sudah semua terlaksana, jadi kewenangan suatu hakim untuk menentukan bagaimana sebetulnya penceraian ini bisa terlaksana dengan baik sehingga masing-masing tidak ada rasa kerugian dan tidak ada merasa terintimidasi dalam proses mengadili penceraian. Jadi itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam melakoni suatu penceraian. Jadi saya kira mungkin sampai di sini dulu. Mungkin hanya sebatas garis besarnya saja yang saya bisa sampaikan, karena kita masih dalam proses tahap pembelajaran. Dan adapun tutur kata yang memang sempat menggoreskan, mohon maaf lahir batin, karena manusia adalah tidak luput dari kesalahan. Al-insan makhallum mata'i wan nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi mohon permintaan maaf saya ini bisa dimaafkan kalau ada yang salah, begitupun sebaliknya. Jadi mungkin sampai di sini. Tetap semangat teman-teman. Proses pembelajarannya kita yakin bahwa kita adalah bagian dari
pembaharuan di negara Republik Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.